Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengenal lebih dekat salah satu mahasiswi Universitas Riau. Bisa dilihat di samping saya. Dengan nama siapa? Bisa diperkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismi Syafika. Saya lahir di Kepau 6 Oktober 2002. Saya merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Saya berasal dari Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siehulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Berbicara nih mengenai tentang Ismi, Ismi sendiri memiliki hobi apa saja? Kalau hobi, dari kecil saya suka sekali bernyanyi. Karena kedua orang tua saya kebetulan adalah seorang vokalis dari salah satu grup kasidah yang bernama Al-Balad di desa saya. Umur 2 tahun saya mengikuti ayah dan ibu saya manggung dari panggung-panggung ke berbagai daerah yang ada di Riau. Sering ikut kedua orang tua saya latihan. Jadi bernyanyi itu sudah menjadi kebiasaan saya sehari-hari. Kan semua berupa bakat. Apakah bisa menjadi prestasi bagi Ismi sendiri? SMP kelas 7 pada tahun 2016 saya mengikuti FLS 2N. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 dalam bidang lomba nyanyi solo. Tadi hobi sudah, perkenalan sudah. Bagaimana kalau dengan cita-cita? Kalau ditanya tentang cita-cita, saya pasti menjawab saya ingin menjadi seorang guru. Karena kedua orang tua saya pernah menjadi seorang guru, dan ketika saya melihat guru menjelaskan pelajaran di depan kelas, saya membayangkan diri saya berada di sana. Saya merasa menjadi guru itu adalah sesuatu yang sangat hebat dan keren menurut saya menjadi seorang guru. Panutan yang paling kuat bagi Ismi sendiri untuk mencapai cita-cita itu siapa? Kalau ditanya soal idola, siapa idola? Saya pasti menjawab idola saya itu adalah ayah saya, karena beliau setiap hari mengajarkan saya, memberi nasihat kepada saya. Ibaratnya beliau itu Penyokong, supporter. selalu memotivasi saya dan menjadi inspirasi saya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Makanya saya sangat ingin menjadi seorang guru seperti beliau. Jadi memang dari dulu pengen menjadi seorang guru. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan adanya Ismi sebagai mahasiswi Universitas Riau. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan pendidikan Ismi selama ini? Waktu itu saya adalah angkatan pertama di TK Syuhada Desa Kepau Jaya. Setelah lulus TK, saya melanjutkan ke SDN 009 Kepau Jaya. Kemudian saya melanjutkan ke SMP Negeri 3 Siehulu, masih di Desa Kepau Jaya. Dan di SMA saya baru merantau ke SMA Negeri 2 Siehulu, dan kita bertemu. Berbicara mengenai tentang itu semua, tentang pendidikan, Ismi ini termasuk siswa yang seperti apa? Pendiam kah, aktif kah, atau hanya mengikuti orang-orang seperti halayak siswa lainnya? Sama seperti kebanyakan orang, pasti kalau kita bertemu dengan orang yang baru, orang akan bilang kita adalah orang yang pendiam. Iya. Padahal orang tersebut tidak tahu bagaimana kepribadian kita. Betul. Saya itu di sekolah adalah salah satu siswa yang aktif. Aktifnya bukan aktif membuat masalah ya. Iya, jadi bagaimana? Kegiatan apa saja yang aktif Ismi ikuti? Dari TK, saya salah satu siswa yang disenangi oleh guru. Dan di SD saya mulai ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti lomba olimpiade dan lomba pramuka, walaupun ya tidak pernah menang, tetapi setidaknya saya mendapatkan banyak pengalaman dari sana. Di SMP saya mulai mengikuti organisasi OSIS dan pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Wow. Waktu itu saya masih mengikuti beberapa ekskul, yaitu pramuka, kesenian, dan keagamaan di SMP. Lanjut ke SMA, saya mengikuti ekskul pramuka lagi dan mengikuti organisasi OSIS selama beberapa tahun. Adanya COVID-19 ini kan itu pada masa SMA. Ya. Apakah bisa bakat-bakat Ismi itu berkembang? Jika ada,
Apakah ada prestasinya? Alhamdulillah, selama pandemi ini saya mendapat 2 kali juara 1, yaitu dalam lomba syair di beberapa kampus waktu itu dalam kurun waktu 1 bulan. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Ismi saat masuk perkuliahan, dunia perkuliahan? Dari apakah ada tes SBMPTN, PBUD, SNMPTN, itu kan banyak. Bisa diceritakan dari awal bagaimana? Dari saya kecil, ayah saya bilang bahwa Bagaimana perjalanan Ismi saat masuk perkuliahan, dunia perkuliahan? Dari apakah ada tes SBMPTN, PBUD, SNMPTN, itu kan banyak. Bisa diceritakan dari awal bagaimana? dari saya kecil, ayah saya bilang bahwa ingin melihat saya masuk ke Universitas Riau. Berarti Universitas Riau adalah kampus impian ayah saya untuk saya. Dan dari situlah saya bermimpi lulus SMA saya harus bisa masuk Universitas Riau tanpa membebankan orang tua. Saya bertanya kepada ibu saya apakah saya lanjut kuliah atau bagaimana. Karena beberapa kondisi dan situasi saya seharusnya tidak melanjutkan kuliah karena masalah ekonomi terutama. Dan saat itu saya sudah mulai putus asa. Akhirnya saya mulai mencari tahu tentang berbagai beasiswa dan mencoba untuk mengikuti beasiswa tersebut. Saya diam-diam mengikuti program KIP kuliah dan saya tidak lulus di jalur SNMPTN, bukan rezeki saya. Akhirnya saya harus usaha lagi di SBMPTN dan alhamdulillah lulus di jalur SBMPTN jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Keren sekali bukan? Jadi ini adalah pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu. Kenapa harus dipilih jurusan? Kalau dari SMP saya sangat ingin menjadi guru kesenian. Iya. Tetapi sejak saya SMA karena ada beberapa masalah dan saya sangat tertarik dengan bahasa Indonesia, dengan jurusan bahasa Indonesia, serta saya ingin mendalami bahasa Indonesia. Saya kan kurang lancar berbahasa Indonesia, kurang fasih karena saya saya menang lomba syair ini. Saya menjadi lebih tertarik dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga saya bisa menjadi guru bahasa Indonesia nantinya. Amin. Oke, begitu saja bincang kita ya pada kali ini. Semoga apa yang Ismi cita-citakan, yang sudah diimpikan sejak kecil, ingin menjadi seorang guru karena berpangkat kepada ayahnya, dapat terkabul dan dapat membahagiakan kedua orang tua serta bermanfaat bagi masyarakat. Setelah bincang perkenalan mengenai tentang Ismi, kita akan masuk ke mengenali lebih dekat keluarga Ismi. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk kepada segmen selanjutnya, mengenal lebih dekat keluarga Ismi. Bagi Ismi, bagaimana itu keluarga? Keluarga adalah support system yang paling utama. Dan tanpa adanya keluarga, terutama orang tua, kita bukanlah siapa-siapa. Bagi Ismi, bagaimana sosok orang tua? Lebih dulu seorang ayah. Ayah saya lahir di Kepau 5 Desember 1963. Beliau adalah anak bungsu, anak yang sangat manja kepada kakek dan nenek saya dan kakak-kakaknya. Ayah saya hobinya adalah menulis. Di rumah sangat banyak sekali buku diari dan ayah saya sangat suka membaca, jadi berbanding terbalik dengan saya karena saya hobinya lebih suka mendengarkan daripada membaca maupun menulis. Jadi sosok seorang ayah ini bagaimana bagi Ismi? Ayah itu adalah orang yang sangat kuat, sangat disiplin karena ya seperti yang kita tahu ayah adalah salah satu anak yang sangat cinta dengan pramuka
beliau adalah pembina pramuka. Ayah saya juga merupakan seorang guru dan sangat aktif dalam masyarakat, sehingga beliau selalu menjadi inspirasi saya dan selalu memotivasi saya untuk menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Selanjutnya kalau ibu, bagaimana sosok ibu? Ibu lahir di Kepau juga tanggal 3 Juli 1958. Beliau adalah sosok yang sangat bekerja keras, sangat sabar, sangat mencintai keluarganya, dan lebih mementingkan kepentingan keluarga daripada dirinya sendiri. Ibu saya dulu juga pernah menjadi seorang guru, tetapi hanya beberapa tahun saja. Kemudian beliau beralih profesi menjadi seorang petani karet. Pada tahun 2011, waktu itu tiba-tiba ayah saya yang profesinya sebagai seorang guru, dan pada saat itu kami juga sedang merenovasi rumah. Tiba-tiba keluarga saya mendapatkan masalah dan kami mengalami banyak kerugian. Ayah saya dipecat dari pekerjaannya dan ibu saya jatuh sakit. Dari tahun 2011 ibu saya mengalami stroke ringan. Tahun ke tahun berobat tapi tidak juga mendapatkan hasil, sampai akhirnya sekarang beliau agak susah berbicara walaupun masih bisa berjalan. Kalau ayah saya meninggal pada tahun 2018 karena komplikasi berbagai penyakit tubuhnya. Dia meninggal di rumah sakit daerah Arif Ahmad Pekanbaru. Dan yang berbicara mengenai tentang orang tua, sosok ayah dan sosok ibu, hal apa yang Ismi sangat ingat dan akan menjadi bekal untuk tetap bersemangat menjalani hidup? Apakah ada ucapan atau ungkapan dari orang tua agar kamu tetap semangat? Sebenarnya pesan saya kepada seluruh anak-anak yang ada yang menonton video ini saat ini, ketika orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, mengajari kita, melarang kita melakukan sesuatu, kita harus mengerti kedua orang tua kita harus menerima, dan sebisa mungkin kita harus mengutamakan apa yang orang tua berikan kepada kita, yang orang tua inginkan kepada kita. Karena saat ini saya sudah merasakan, dahulu ayah saya dari saya kecil sangat suka mengajari saya berbagai hal, mulai dari itu entah agama, entah pengalaman-pengalaman hidupnya, bagaimana dia berorganisasi, apa yang dia suka, dan saya pernah merasa jengkel karena hal itu. Saya juga ingin seperti anak-anak yang lain, tidak dibebani dengan pikiran-pikiran seperti itu, apa yang saya inginkan, karena saya hanya masih ingin bermain. Tapi orang tua saya sudah mengajari saya dari kecil bahwa hidup tidak datang dua kali. Dan dari ayah saya meninggal, saya kehilangan sosok yang sangat membimbing saya, yang selalu ada untuk saya. Kemanapun saya pergi, apapun yang akan saya lakukan, saya selalu bertanya kepada beliau. Tapi sekarang saya tidak ada lagi sosok yang menjadi sandaran tersebut. Yang menjadi pegangan saya saat ini adalah kata-kata beliau, nasihat beliau, dan kenangan kami. Jadi apa yang beliau katakan ke saya sudah saya rasakan saat ini, hingga saya kuat menjalani berbagai masalah, berbagai ujian dalam hidup. Hingga saya menjadi kuat dan mandiri. Satu hal yang sangat saya syukuri dalam hidup ini adalah ketika saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya. Alhamdulillah saya masih bisa merawat kedua orang tua saya. Ayah saya sakit terus sampai beliau meninggal, dan sekarang ibu saya sedang sakit. Masih Jadi beliau tidak bisa bekerja. Saat ini yang bekerja adalah abang ipar saya, dan itu masih
belajar, saya langsung menolong ibu saya menganyam atap rumbio, dan setiap minggunya kami menjual ke pembeli yang membeli atap tersebut. Itu biasanya berapa harganya? Biasanya kalau untuk satu helai atap itu bukan satu helai daunnya ya, Iya, tapi satu helai, satu kawan namanya, Iya. itu harganya 150 rupiah. Jadi kalau biasanya setiap minggu itu kami menjual 100 helai, dapatnya 150.000. Ibu saya sekarang tidak sanggup lagi kerja ke Biro, jadi mau tidak mau saya beralih profesi lagi, menolong ibu saya bekerja di kebun karet. Saat ini seperti itu. Setiap pagi saya menderes karet, kalau hujan harus diberi buka biar karetnya selamat, dan hari Jumatnya biasanya kami menjualnya ke pemborong yang ada di kampung tersebut. Makanya alhamdulillah untuk saja harga karet saat ini lumayan daripada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya seminggu dapat sekitar 300.000. Itu pun tergantung cuaca. Selanjutnya kita akan berbincang mengenai tentang kehidupan masyarakat di Kepau Jaya. Dahulunya desa Kepau Jaya itu bernama Desa Kepau. Sekarang sudah berganti nama menjadi Desa Kepau Jaya. Dan dahulunya lagi, Desa Kepau itu merupakan desa menipis. Pas saya melihat data-data orang tua saya, kok lahirnya di menipis, gitu kan? Karena ternyata Kepau Jaya itu dulunya namanya Desa Menipis. Sekarang Desa Menipis itu sudah terbagi menjadi 3 desa, yaitu Desa Bangkalan Seri, Desa Kepau Jaya, Desa saya, dan Desa Bulu Nipis masuk di Kabupaten Sumbar. Desa Bulu Nipis itu sekarang berdekatan dengan Sungai Kampar. Desa saya ada 4 dusun. Yang pertama ada Dusun 1 Sukadamai, Ya. Dusun 2 Sukamakmur, Dusun 3 Sukamulia, dan Dusun 4 Kampung Baru. Kebetulan saya berada di Dusun 3 Sukamulia, itu alamatnya di RT 1 RW 1. Masyarakat di sana alhamdulillah sangat terbuka. Kami juga mengadakan berbagai macam kegiatan, yaitu meditasi mingguan, dan di sana juga ada kegiatan maghrib, yaitu mengaji anak-anak. Dulu ayah saya juga pernah menjadi pengaji di salah satu masjid yang ada di Desa Kepau Jaya, dan pemuda-pemudi di sana juga termasuk pemuda-pemudi yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan menyambut 17 Agustus atau keagamaan seperti Muharram. Harapan Ismi sendiri, kan ini masyarakat Kepau, apakah ada rasa untuk mengharumkan nama kampungnya? Jujur ada, karena sejak saya sekolah di SMA Negeri 21, banyak dari teman saya yang tidak tahu di mana kampung saya, karena letaknya yang sangat kecil dari desa-desa yang lain. Di Kepau itu kan masih banyak kebun sawit, kebun karet. Untuk masuk ke daerah tersebut juga melewati hutan-hutan yang masih baru terpenduduk di sana. Jadi banyak orang yang tidak tahu keberadaan desa saya. Saya juga berharap semoga Desa Kepau Jaya menjadi desa yang sangat maju dengan sumber daya manusianya yang lebih baik lagi, dan semoga pemuda-pemudi Desa Kepau Jaya mempunyai semangat dan rasa cinta kepada kampung halaman, tidak malu dengan tempat kelahirannya. Wah, seperti itu ya. Berbicara mengenai tentang perkampungan ini, di dalam Kepau Jaya itu apakah ada di berbagai suku-suku? Kebetulan di Kepau itu saya adalah suku Melayu. Di sana ada berbagai suku. Yang saya tahu itu ada suku Melayu, suku Bromo, suku Tayun, suku Sialang. Kalau ayah saya sukunya adalah suku Melayu. Kalau ibu Melayu. Jadi kalau kalau kami di sana itu mengambilnya ke ibu. ya, kalau di sana ikut dari ibu, bukan dari ayah. Iya, kalau Jadi- misalnya dari bapak. Jadi kalau sebelum menikah juga harus melihat apa sukunya,
karena tidak boleh satu suku, menikah satu suku. Di sana itu masih sangat kental adat istiadatnya, dan semoga kedepannya adat istiadat tersebut tidak akan hilang dari tanah kelahiran saya, yaitu Desa Koyai. Menarik sekali ya perbincangan kita pada kali ini, mulai dari perkenalan Ismi sendiri, keluarga, sampai ke perkampungannya pun kita bahas. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan semoga apa yang Ismi pesankan untuk teman-teman semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita tutup. Saya Masni Yulandari bersama dengan Ismi Syafika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.